Ada dulu dosen UIN, dia lama menjabat jadi bupati, jadi bupati atau jadi pejabat lah pokoknya di pemerintahan ya, Tanjung Balai. Lama jabat sana, jabat sini, jabat sini, jabat sini. Jadi ustadz juga awalnya. Kemudian dia jabat. Akhirnya capek. Udah capek jabat kemana? Lari ke Besilam. Sekarang sudah aja kerjanya. Lari ke Besilam. Ya karena kalau bahasa bapak tadi, ekonominya sudah mapan. Akhirnya dia banyak ibadah. Ada orang seperti itu, ada. Karena yang dia cari hanya ketenangan. Nah, kalau bahasa kita, kalau kita fisik kita sudah 80 tahun, 90 tahun, bagusnya ya ke Allah sajalah. Tak apalah kita ngurus-ngurusi dunia orang ini, udah kasih aja yang lebih kuat fisiknya. Ya. Kadang-kadang kita ini kan enggak, udah tua renta juga masih mengurusin dunia. Sebenarnya bagus sih kalau kita kena Allah, tapi yang kita khawatirkan hilang Allahnya itu, Pak. Karena kita nggak kuat. Hilang Allah tuh. Kita ngerasa kuat, tapi kita rohani kita keropos. Sedangkan kita zikir ingat Allah saja sehari belum tentu 1 jam. Bagaimana kita mau kerja ngurusin dunia orang ramai? Saya jujur, ketika saya berjabatan di kampus, banyak gunakan akal. Maafnya muka kita pun cepat tua jadi. Karena banyak mikir kan. Tapi ketika kita udah gak ada jabatan, kita banyak ngaji, lain Pak rasanya. Ketenangan, kenikmatan hidup itu kalau bahasa Tuhan saya, udah kamu nggak usah lagi. Apalagi isyarat gaib ke saya datang, hadir. Saya sampai mimpi ketemu Nabi, jumpa saya ditarik tangan saya, yuk pergi sama saya, kata Rasulullah. Dibawa. Saya tanya, Tuhan sini apa maksudnya nih mimpi nih? Nanti kamu nggak bakalan jabat lagi. Nggak dipilih lagi kamu katanya. Udah, kamu sudah disuruh ngerjain yang lain. Akhirnya sesudah itu saya nggak pernah lagi menjabat. Apa arti? Tapi nanti kamu akan rasakan kenikmatan tidak berjabatan lebih hebat daripada yang sekarang. Ya kita merasa dari segi uang ke ekonomi hampir sama aja, nggak ada kurangnya. Bisa katakan hampir sama. Nggak ada bedanya kita rasakan. Bedanya di mana? Ketenangan hidup. Lebih tenang ternyata kita nggak punya jabatan hidupnya daripada punya jabatan. Stres kita ngurusin orang ramai, ngurusin ini begini, dunianya ini begini, yang ini begini, stres. Akhirnya terlalu banyak pikiran kita, lupa sama Allah. Karena banyak berpaling ke sana kemari itu. Maka bagaimana kita memanajemen hidup ini? Inilah namanya ujian kan. Kalau nggak begitu nggak sempurna kita Pak. Karena dunia ini bagi kita sebenarnya perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan mengendalikan hawa nafsu. Perjuangan mempertahankan kehidupan dengan halal. Dengan secara halal. Perjuangan apa? Membersihkan diri kita. Mutatahhirun. Karena kalau kita tidak bersih pulang kepada Allah, kita celaka. Maka kita berjuang di bumi ini Pak. Supaya bersih terus. Semua amalan kita ini bersihkan diri. Salat bersihkan diri, zikir bersihkan diri, puasa bersihkan diri, Jumat ke Jumat bersihkan diri. Tidak ada amalan yang tidak membersihkan kolbu. Tidak ada. Semuanya. Maka semua amalan harus libatkan kolbu biar bersih kolbu kita. Semua. Sampai kamu berjalan di muka bumi, kata Nabi, tanpa ada lagi celah, tanpa ada kesalahan, tanpa ada dosa. Karena kita pulang kembali dulu, datang dulu suci. Pulangnya juga harus suci bersih. Begitu. Maka kita berjuang. Jadi perjuangan kita banyak. Perjuangan, saya ulangi. Perjuangan memakmurkan bumi. Inilah namanya gelar khalifah. Khalifatul fil ardi. Memakmurkan bumi. Maka kita harus mempertahankan kehidupan secara halal. Perjuangan membersihkan hati, kolbu. Inilah namanya perjuangan untuk sampai kepada Allah. Makrifat. Kita harus berjuang. Kenapa? Karena di alam ruh kita itu sebenarnya belum sempurna makrifatnya kepada Allah. Turun ke bumi disuruh untuk menyempurnakan makrifat. Cari guru. Gurunya apa? Nabi, Rasul, para wali. Baru yang ketiga, perjuangan untuk apa? Menjadi, kalau tadi membersihkan diri ini perjuangan untuk menjadi kekasih Allah. Menjadi paling dekat dengan Allah. Kalau yang ketiga, perjuangan untuk menjadi abdi Allah, hamba Allah. Mainlah kita beribadah.
Nah, semuanya kita buat ibadah. Jadi ini berjuang. Ya. Termasuk mengendalikan hawa nafsu itu juga berjuang. Nah, itu hakikat kehidupan kita. Ya, saya kira itu aja jawabannya.